Bid'ah jelas adalah memperbuat perbuatan yang Nabi Muhammad sendiri tidak memperbuatnya. Sedangkan khurafat ini dikaitkan dengan legenda Arab yang bernama khurafah. Dia disekap oleh jin, lalu setelah dia bebas dari sekapan jin, dia berceritalah tentang masalah-masalah yang aneh-aneh. Maka sejak saat itu siapapun yang mengatakan aneh-aneh dikatakan hadis khurafat. Sampailah masa Islam dan sampai sekarang ini. Apa contohnya khurafat itu? Misalnya ada yang hamil nih, Bu, ada yang hamil nggak? Mau hamil lagi nggak? Cepat banget Pak. Berarti ketakutan nih hamil. Kalau ibu hamil, kata orang tua kita dulu, nggak boleh motong ikan. Betul? Sebagiannya gitu. Susah nanti kalau dia pedagang. Kapan mau motong ikannya jadinya? Gue lagi hamil nih. Kata orang tua dulu nggak boleh. Untuk suaminya banyak pantangan. Salah satu pantangannya itu nggak boleh handuk seperti ini Pak. Nggak boleh gaya handuknya dibawa seperti ini kalau istri lagi hamil. Nggak boleh paku itu dipukul. Betul? Nggak boleh menyembelih. Jadi pernah saya waktu ada hamil abah saya dulu, Nul, sini. Istri abah lagi hamil nih. Ngapa? Tolong potong ayam. Nggak boleh. Ini repot juga nih kalau dia tukang ayam. Kapan mau selesainya? Nanti udah selesai melahirkan baru dia baru siap dia jualan. Susah kalau ngikut gaya-gaya tren orang-orang tua dulu. Karena tidak berdasarkan atas ilmu, baik itu agama maupun ilmu ilmiahnya. Banyaklah. Tidak boleh memukul atau membunuh kalajengking, ular, nggak boleh. Saya pernah dapat cerita dia nelayan, kemudian ia terpaksalah membunuh kepiting, anaknya jempolnya 2. Dan kalau begini dipercaya, ini yang menjadi khurafat. Kalaulah anak itu menjadi jempolnya 2, atau misalnya ya maaf cakap dia cacat, itu bukan gara-gara perbuatan si ayah, tapi memang sudah Allah takdirkan seperti itu bagi si anak. Makanya iman itu jangan 5,5. Iya benar. Iman tuh jangan 5,5 Pak. Iman kepada Allah, oke. Iman kepada malaikat, oke. Iman kepada kitab, oke. Iman kepada Rasul, oke. Iman kepada hari kiamat, oke. Iman kepada takdir baik doang. Takdir buruk? Enggak. Kenapa? Enggak yakin bahwa yang buruk juga datangnya dari Allah. Baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah. Buruk untuk kita bisa jadi bagus untuk Allah. Ya makanya kalau ada yang ia dapat anak dari sebagai ujian, diterima saja. Bahkan itu mungkin jadi bisa menghapus dosa kedua orang tuanya yang mungkin ada perbuatan dosa ayahnya masa lalu atau ibunya masa lalu yang akan menjadi penghapus dosanya ketika memelihara anaknya yang mungkin ada kekurangannya. Jangan dikait-kaitkan dengan yang saya katakan tadi, karena dia menyembelih hewan atau dia memukul paku ataupun dia apalah banyak. Inilah yang menjadi khurafat nanti bersebar di masyarakat, menjadi keimanan bagi kita umat Islam. Padahal yang saya katakan tadi, iman kepada qada yang baik dan iman kepada qada yang buruk.
Bu, kalau dipilih mau musim panas, musim hujan? Mau pilih musim panas atau hujan terus tiap hari? Kalau maunya Pak Ustadz hujannya jam tengah malam, siangnya panas. Tiap hari gitu kalau bisa. Itu mah kata kita. Tapi kalau di sebagian Jawa yang masih banjir bandang, di Gunung Kidul, itu mah kata Allah. Takdirnya takdir Allah. Dan di sebalik musibah tentu ada hikmah. Kita hanya dapat menjalani saja dan berdoa, ya Allah, idfa annal bala, jauhilah kami dari bencana, wal waba, jauhilah kami dari wabah, wal fahsya, jauhilah kami dari perbuatan keji dari diri kami sendiri, wal munkar, jauhilah kami dari perbuatan keburukan orang kepada diri kami dan diri keluarga. Jauhilah kami dari kemalingan, jauhilah kami dari hasud orang, jauhilah kami dari fitnah siapapun yang mengakibatkan kami rusak oleh itu. Mungkar namanya tuh. Oleh karena itu, kalau ada di antara bapak ibu nanti kalau naik motor atau naik mobil ngelanggar kucing, ini juga pernah kan ngelanggar kucing, ya? Itu jangan pakai gaya tren-tren orang tua. Kata orang tua dulu kalau kita melanggar kucing sial. Untuk obat sialnya apa? Buka pakaian yang paling bagus yang kita pakai. Wah, kasihan tuh kalau kita beli jasnya harga 3 juta. Habis dah untuk membungkus kucing. Adab yang baik itu kalau kita ya ditakdirkan melanggar kucing di jalan, sudah berhenti saja. Kemudian kalau misalnya aspal, udah kita cari tanah. Atau misalnya ada orang yang mau kita upah, ya tolong upahkan. Mas, tolong bisa kuburkan saya buru-buru. Kita minta bantuan, tidak perlu mengikuti tren-tren orang tua dulu. Al-Quran sendiri jelas di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikuti ma anzalallah, ikuti saja yang ada di dalam kitab Allah ini. Qalu, tapi orang-orang itu mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami enggak perlu ikut kamu. So alim kamu, ini dari nenek moyang kami orang Melayu, ini dari nenek moyang kami orang Bugis, ini dari nenek moyang kami orang Batak. Kau masih bau kencur, tak tahu apa-apa. Awalau kana aba'uhum la ya'kilun syai'aw wa la yahtadun. Bisa jadi nenek moyang kita itu pun dapat dari nenek moyangnya, dapat lagi dari nenek moyangnya yang tidak ada dasar ilmu dan juga tidak mendapat hidayah dari Allah. Itulah saya tadi bilang, kalau melanggar kucing udahlah kuburin. Kalau misalnya musim panas jangan cari kucing, siram biar hujan. Ya kan? Pokoknya banyak khurafat-khurafat ini yang bersebar di masyarakat. Udah, hal-hal yang tidak logis dan tidak ada nas ataupun tidak ada dalil dalam Al-Quran, tinggalkan sekarang juga. Tapi bagaimana Pak Ustadz, ini susah kali, kayaknya ini udah berakar di masyarakat. Ya kalau untuk begitu tidak bisa keras, pelan saja. Ikuti saja kata orang tua misalnya. Walaupun dia nggak benar, jangan dilawan. Tapi niatkan, ya Allah, saya ini buat sementara untuk ikramul walidain, hanya menghormati orang tua saya. Tapi saya tetap percaya, la yadurru, tidak ada yang bisa memudaratkan syai'an, sesuatu, kecuali Engkau ya Allah. Makanya sebaik-baiknya Pak, Bu, kalau saya boleh ijazahkan, setiap pagi, setiap sore baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.